Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Widya dengan NPM 101220022 dari kelas C2 Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan melakukan tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Strategi Investasi dan Pendanaan. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu capital budgeting. Menurut Brigham 2007, capital budgeting merupakan cara perusahaan untuk melakukan evaluasi potensi investasi dan memutuskan apakah investasi tersebut dapat diterima atau tidak. Tujuannya yaitu untuk memilih investasi yang bisa menambah nilai perusahaan. Jadi, capital budgeting ini untuk menentukan apakah perusahaan tersebut akan memberikan keuntungan gak sih kalau kita invest seperti itu. Lalu, capital budgeting ini berguna untuk menilai kelayakan proyek potensial seperti pembukaan proyek baru, pembelian aktiva tetap, serta pengembangan cabang. Pilihan proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu ada independen dan juga mutually eksklusif. Untuk independen, itu cash flow dan keputusan salah satu proyek tidak berpengaruh ke proyek lain. Dan sedangkan untuk mutually eksklusif, cash flow dan keputusan penerimaan suatu proyek dapat berpengaruh terbalik ke proyek lainnya. Tahapan analisis. Jadi yang pertama itu, kita memperkirakan nih aliran kasnya. Lalu yang kedua, menentukan berapa biaya modal yang dikeluarkan. Dan selanjutnya, yaitu evaluasi cash flow, layak atau tidaknya untuk kita invest. Metode analisa. Metode analisa ini terbagi menjadi 4. Yang akan saya jelaskan yaitu satu persatu ya. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang di present value-kan. Jadi dalam metode ini, proyek akan dipilih apabila NPV-nya lebih besar daripada 0. Namun jika NPV kurang dari 0, maka tidak layak untuk dipilih atau dijalankan. Lalu selanjutnya ada payback period, yaitu jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya yang telah dikeluarkan atau mengembalikannya. Idealnya masa pengembaliannya itu kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Ialah tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit yang telah di present value-kan dan cost yang telah di present value-kan sama dengan 0. Dipilih apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga. Dan yang terakhir yaitu ada Profitability Index, yaitu metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari proceeds dengan present value dari initial cash flow. Bila hasilnya lebih dari 1, maka investasi diterima. Yori mendapat pinjaman untuk modal usaha sejumlah 60 juta dengan bunga 10%. Yori berencana membuka bisnis konveksi dengan dana tersebut. Berikut ini adalah cash flow yang Yori perkirakan terkait usaha yang akan dirintisnya. Berikut ini adalah cash flow yang Yori miliki. Yang pertama, kita akan menghitung menggunakan metode NPV atau Net Present Value. Sebelum kita present value kan, kita harus menghitung faktor future value-nya terlebih dahulu. Dan ini sudah saya hitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang satu ujung itu kita ganti untuk per tahunnya. Jadi seperti tahun pertama itu 1, dan ini juga 2, 3, 4, 5. Dan kenapa 0,1? Karena bunga yang dimiliki yaitu 10%. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menemukan present value-nya? Kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Kita tinggal kalikan aja ya teman-teman. Jadi dari future value dikali dengan faktor yang telah kita hitung tadi, seperti ini.
Lalu seterusnya. Untuk menghitung net present value, kita hanya menggunakan rumus. Kita sum dulu ya. Sum dari tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu dikurangi dengan cash out, yaitu 60 juta. Nah, ini adalah hasil dari net present value. Lalu selanjutnya kita akan menghitung menggunakan rumus payback period. Untuk rumus payback period, cash out-nya kita berikan minus karena cash out. Lalu bagaimana cara menghitung akumulasi cash flow selanjutnya? Kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi, cash out 60 juta ini ditambah dengan cash flow di tahun 2025 seperti ini. Lalu selanjutnya juga seperti itu sampai dananya tertutupi. Lalu selanjutnya menghitung menggunakan metode profitability index. Karena faktor future value-nya sudah ditemukan dan present value-nya sudah ditemukan, jadi kita tinggal menghitung rumus berikutnya. Itu kita hitung menggunakan sum dari tahun pertama hingga tahun kelima. Menggunakan sum. Lalu kita masukkan cash out-nya 60 juta ke sini. Lalu kita bagi. Ini dibagi dengan ini. Jadi hasilnya 1,03. Maka karena hasilnya positif, investasi dapat diterima atau dijalankan. Sekian penjelasan capital budgeting dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.